Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Selamat malam Kak. Salam dari Manado, Sulawesi Utara Kak. Shalom. Oh ya, shalom. Kak, Kak, kita kok mau bertanya. Kita kan masih awam, toh Kak. Soalnya kadang juga ke gereja lagi. Kita juga dapat ayat dari TikTok, juga lewat dari FVP. Kita masih bingung dengan nih ayat Matius 6 ayat 33. Yang di situ tertulis, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu DP arti dan maksud itu apa Kak? DP itu artinya apa? Artinya apa Kak itu? Sorry Kak, soalnya pakai logat Manado Kak. Oh iya, aduh maaf ya, saya lupa lagi. Oke, Matius 6 ayat 33 tadi ya. Kita baca. Yeah. Di situ ini tentang kekhawatiran ya. Dikatakan begini, kita baca dari ayat. Jadi Tuhan Yesus tuh mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Nah, artinya apa? Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya begini, kalau kita bersandar kepada pengertian Allah, kalau kita bersandar kepada apa yang Tuhan maksudkan melalui kitab suci, maka Tuhan akan tambahkan itu kepada hidup kita. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras. Dia mengajarkan kita untuk mencari. Bahkan tidak hanya mencari, mengetok. Ya. Kita harus ketok, minta, tetapi cari juga. Tuhan gak hanya ajar kita untuk minta dan ketok, tapi harus juga dicari. Nah, minta, ketok, dan cari. Nah, lalu Tuhan berkata cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri dan sistem yang daripada Dia. Nah, kalau kita mencari kerajaan Allah, artinya kita cari Yesus dulu dan kebenarannya. Kalau kita cari Yesus dan kebenarannya, maka kita akan melakukan apa? Kita mengetuk, kita mencari, dan kita mengetuk, kita meminta, dan kita mencari. Kalau kamu melakukan itu, maka Tuhan akan menambahkan apa yang kamu khawatirkan itu menjadi ketidakkhawatiran dalam hidupmu. Jadi ini bukan tentang, oke, kamu percaya Tuhan, gak perlu bekerja, kamu tidak akan makan, kamu tidak akan lapar. Bukan begitu. Karena percaya Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu menuntun kita kepada hidup yang meminta, yang mengetuk, dan yang mencari apa yang kita butuhkan. Tetapi di dalam itu, tetap Tuhan yang berdaulat untuk memberi apa yang selayaknya kita terima. Jadi pengharapan iman kekristenan itu adalah pengharapan iman yang aktif, yang melibatkan free will manusia, bukan yang melupakan. Ya, jadi arti ayat itu adalah kita harus mencintai Allah dulu dengan mencari tahu Dia siapa. Kenali Yesusmu itu. Cari tahu Dia siapa. Mengapa Dia anak Allah? Mengapa Dia datang ke dunia ini? Siapa itu Bapa? Apa itu Roh Kudus? Ya. Mengapa Dia harus disalib? Mengapa Dia mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani? Mengapa harus dengan darah? Mengapa dari Yahudi? Mengapa 12 rasul? Mengapa Rasul Paulus? Mengapa Yohanes? Cari tahu semua tentang Dia sebagai tanda cintamu. Kalau kamu cinta dengan pacarmu, kamu pasti tanya banyak hal. Kamu suka makan apa? Bajumu kesukaannya apa? Minuman kesukaannya pun kamu tahu.
Kenapa kamu melakukan itu? Karena kamu mencintai pacarmu. Sehingga everything about pacarmu kamu tahu. Tapi masa everything tentang Tuhanmu kamu nggak tahu? Jadi cintai dulu dia dan cari tahu kebenarannya di dalam cintamu itu. Maka cintanya pun kepadamu akan kamu rasakan. Cinta Tuhan tidak selalu hanya materi. No. Tapi ketika kita sadar bahwa kita yang bukan apa-apa ini dilayakkan di dalam karunia Kristus untuk diselamatkan, kita akan selalu bersyukur. Jadi jangan nilai dan ukur Tuhanmu dengan berkat-berkat materi. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk juga adalah berkat. Semua itu dinilai dari buahnya. Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu membawamu kepada pertobatan dan hidup yang berkenan di hadapan Allah, itu adalah berkat. Sakit, penyakit, teguran, hajaran, kecelakaan itu adalah berkat. Kenapa? Kalau misalnya saya tidak kecelakaan, mungkin saja saya tidak dekat dengan Tuhan. Tapi karena kecelakaan itu, saya jadi dekat dengan Tuhan. Itu juga adalah berkat. Kalau saya tidak sakit begini, saya tidak akan dekat dengan Tuhan. Artinya sakit penyakitmu juga adalah berkat. Jadi lihat dan kenali dari buahnya, bukan apa yang menimpa padamu. Makanya Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak menerima yang buruk? Ya, jadi milikilah iman yang begitu. Nah, kalau kamu sudah bersandar pada pengertian yang seperti itu, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan seperti yang Yesus katakan, maka Dia akan tambahkan itu sebagai upah dari imanmu yang benar itu. Jadi cari tahu dulu Yesusmu, cari tahu dulu Tuhan, cari Dia, hauslah akan Dia, dan cari kebenarannya. Dan kamu mengerti Dia sebagai bukti dari cintamu. Kalau kamu sudah mencintai Dia, karena cinta itu relasi bukan substansi. Kalau kamu mencintai Dia, maka kamu pun di dalam cinta itu akan merasakan cinta dari Tuhan, baik dalam suka, baik dalam duka. Makanya ada kalimat mengatakan frasa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi cari dahulu kerajaan Allah agar semuanya ditambahkan kepadamu, bermakna dan berakar kuat pada pemahaman bahwa cintai dulu Allahmu dengan mengenal Kristus sepenuhnya sesuai dengan apa yang disingkapkan. Maka kamu akan hidup menurut apa yang kamu tahu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu menurut kedaulatannya dan kebutuhanmu. Gitu. Ya? Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya, sudah paham dan sudah clear untuk masalah itu.